ya lu ya apa itu sekarang baru viral-viralnya roti buladet, apa itu roti sakron, roti apa itu kayaknya al atos dan lain sebagainya. Ini kan rakyat Indonesia ini Bu ya, yang muhibin kan banyak yang mengamalkan. Ya kebetulan dengan adanya statement Bu ya, ini banyak yang jatuh cinta sama Buya. Pada akhirnya ngikut pendapatnya Buya. Lalu mereka ini bingung karena roti buladet sudah mendaya daging karena sudah diamalkan sama jamaahnya. Kebetulan banyak beberapa kiai yang telepon sama saya. Ini bagaimana? Nah, mungkin teman-teman netizen pengen mendengarkan percakapan Buya. Bagaimana langkah muhibin yang sudah murtad, yang sudah pindah duluan, lalu masih wiridan roti buladet. Apakah ini diberhentikan? Apa lanjut saja dia? Ya nanti dia sadar sendiri. Karena dari Nusantara, dari ulama-ulama kampung, disebut ulama Nusantara, nanti dia kembali ke asal usul. Karena apa? Ingat kepada orang tuanya, ingat kepada kakek dan neneknya, pasti kembali lagi. Yeah. Karena apa? Amalan kita ini hanya tahlil, baca yasin, sholawat. Yeah. Tapi kalau kita ngaji kitab, kalau kita al-jabara, bejabara, ya ngaji gitu kan? Yeah. Jadi kitabnya ya Qurannya hanya Quran juz amma. Betul nggak? Nah, mudah-mudahan bisa kembali ke asal usulnya. Hanya satu doa bersama. Itu ada. Jadi doa bersama kita sambil berjalan. Iya. Rumah ke rumah lah, ngopi ke ngopi lah. Orang bertoreko harusnya kebersamaan, disebut gotong royong, ilmu semut itu. Iya. Iya. Makanya semut pun ada rajanya. Makanya ngobrol, kamu harus gotong royong, harus takdim, harus kebersamaan. Akhirnya kita pakai bahasa ngobrol dengan bahasa semut, situ kan nggak ngerti. Masa harus ngomong, harus dimengertikan. Kamu mahal, orang lain kan bayar ya, kita harus gratis. Ya, betul nggak? Bagaimana penanggapan Buya tentang khol Alwi, khol para habaib yang saat ini sudah ditrenkan dengan bahasa khol Gresik, khol Pesuruan, khol apa itu khol Solo dan lain sebagainya. Bagaimana penanggapan Buya? Kan itu mau mengikis yang ada daerah Gresik itu mengikis Wali Songo. Mengikis di situ ada makom santri itu dikikis, jadi dipunculkan mereka. Jadi Wali Songo itu apa kata dia nggak bisa. Al-Jawi ya Al-Jawi, maaf loh, nggak bisa dikembalikan. Kita ngotot harus ada dokumennya. Kalau ngotot tidak ada dokumennya kan repot. Iya. Betul nggak? Berani bicara harus berani tanggung jawab. Kalau hanya bicara aja ya percuma. Nah, sekarang waktu saya berbu sampai seluruh dunia dihadapi sama saya. Karena apa? Karena saya pengen menyelamatkan negara dan rakyat dan ulama-ulama kampung. Karena kita hasilnya dari ulama kampung, betul? Nah, kita jangan sampai pikiran ini dioper-alih sama orang. Karena mereka itu punya ilmu salju, pintar ilmu salju. Iya, kita sering membaca karya-karya tulis Alwi Bu ya, apa itu seakan-akan itu orang-orang Yaman ini wali semua gitu. Jadi seakan-akan auliyaillah itu ada di Tarim semua. Bahkan mereka mengklaim bahwa apa itu seakan-akan rakyat Tarim itu min auliya semua. Bagaimana pendapatan Bu ya? Nah, kalau benar-benar dia nyebut di sana di Yaman tentang wali ya, bukan pindah tuh ke Yaman. Pengen di Nusantara. Itu ada sepintas. Itu Yui. Ya. Nggak ada, sama gampang. Nah sekarang kamu itu orang goblok, orang semua ngomong gak karuan lah. Tapi masih mau makan di Indonesia. Hukumnya gimana? Ya. Menjelekin semua dijelekin, sampai aparat dijelekin, negara dijelekin, presiden dijelekin. Tapi dia memegang duit dan sama KTP kakaknya. Nggak malu kan? Betul nggak? Iya benar. Terus apa itu
mereka punya statement bahwa Wali Songo itu fiktif. Buktinya tidak ada karya-karya tulis Wali Songo yang diajarkan di pondok-pondok. Sementara kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok katanya itu adalah karya tulis yang dari dari Yaman, gitu. Karya tulis dari Yaman. Bahkan ada sebagian hadaib mengatakan bahwa Wali Songo semuanya itu adalah dari Yaman. Itu benar atau enggak? Salah, karena dari di Nusantara Indonesia yang bisa jadi pondok sekarang kan dari Wali Songo. Contohnya Sunan Ampel. Kenapa Sunan Ampel mengumpulkan santri-santrinya? Betul nggak? Nah itu kan sudah ngasih contoh. Apa dari Yaman? Ajawi yang ada stempelnya. Betul. Keningan semua masa direbut orang. Ada nggak karya tulis Wali Songo yang bisa diajarkan di pondok-pondok? Banyak. Contohkan satu saja. Apa? Di pondok ini kalau ada manuskrip. Ada ya? Ada. Sekarang kan Sunan Giri. Oh gitu. Sunan Giri ada, Sunan Ampel ada. Kalau lihat itu ngeri. Sing sopo-sopo wong iki. Nah itu kan sering diajarkan di kitab-kitab pun. Kan masa pakai bahasanya Yaman. Kalau itu Main. ada kitabnya. Saat ini kan Harusnya maaf loh, adanya di Demak ini bersyukur. Karena Demak ini kan dipakai ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu sufi. Itu ada di Demak. Jadi Sunan Ampel Wali Songo itu dikerahkannya di sini, di rendangnya. Nah itu bukan di Gresik atau di Semarang lah, atau di Jepara. Enggak, ditaruh di tempat yang kumuh tapi melekat gitu. Yaitu Demak. Demak Bintoro, Demak Guntoro. Makanya banyak yang mengakui Demak wah ini Bintoro. pengen di sini, pengen di sini, pengen. Yang aslinya di mana? Kan gitu. Rebutan. Wali Songo aja direbutan, apalagi orang luar pengen menguasai yang nggak bisa. Sedangkan pribumi rebutan masalah warisan. Betul nggak? Iya benar. Masuknya ini. Saya telah meneliti itu silsilah Wali Songo. Setelah saya teliti, di antaranya di Google ya, silsilah Wali Songo di Google yang trending, yang sangat terkenal, bahkan saya ngecek di beberapa makam Wali Songo. Itu silsilah mereka itu lewat Ubaidillah semua. Jadi ada bedanya. Nanti ini juga ada bedanya. dari saya yang asli. Ya. Oh gitu. Silsilah Wali Songo. Dan itu nggak benar. Pokoknya nanti lihat aja. Udah dicekek kan gitu namanya. Tapi di Masjid Agung Demak itu silsilah Wali Songo lewat Ubaidillah. Kalau lewat Ubaidillah berarti kan dari Yaman. Padahal abahnya ini berani. Abahnya ini paling berani. Anaknya ceble. Tahu saya. Gitu. Makanya nggak ada lagi selesaikan dengan ulama-ulama. Seumpama Bu ya, sampai pada akhirnya permasalahan nasab ini sampai terjadi kerusuhan. Pada akhirnya antara Ba'alwi sama Muhyiddin perang dengan PBI, misalnya anggota PBI. Bagaimana nasihat Buya untuk rakyat Indonesia gabung ke Ba'alwi apa gabung ke PBI? Gabungnya kepada Pancasila. Gabungnya ke Pancasila. Iya. Karena tanpa dia tuh ini satu pintu. Wah, Laskar Wali Songo ini, laskarnya ini nggak bisa. Kalau kamu cinta kepada negara, cinta kepada Pancasila, merah putih NKRI, yuk kita bareng-bareng. Tapi kalau kamu pengen merubuhkan Pancasila, berarti hadapkan dengan rakyat Indonesia. Masuk nggak? Tuh, Cewakan kabel. hadapkan kalau Seumpamanya terjadi pertempuran Bu ya, terjadi pertempuran pada akhirnya bunuh-membunuh. Halalkah kita membunuh Ba'alwi karena mempertahankan harga diri? Gimana pandangan dia? karena kita membela negara, membela rakyat, membela tanah air. Karena dia sudah mengotori, karena dia itu dipancing oleh ilmu salju. Iya.
ya, udah membawa negara, udah membawa Pancasila, udah membawa agama. Karena dia tempurnya kan lewat agama, disebut politik agama. Ya. Sesudah itu dia langsung mengumpulkan jadi radikal. Sesudah jadi radikal pasti jadi ISIS dan teroris. Bahaya nggak? Iya, iya. Ya itu perlu digempur. Gitu ya. Nah, iya. Sampai segitunya. Makanya ada badan BNPB dan pernah. Bagaimana pandangan Buya terhadap kiai-kiai yang Muhyiddin aku? Muhyiddinnya ini malah bodoh gitu. Bahkan mereka itu tetap husnudon dengan apa itu para habaib, dan mereka mengklaim bahwa Habib ini adalah min dzurriyyati Rasul. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis iman, tidak percaya dengan fatwa-fatwa ulama yang mengatakan bahwa Ali ini adalah tidak dzurriyyah Rasul. Bagaimana pandangan Anda terhadap kiai-kiai yang seperti ini? Gampang. Kita dikasih satu karung. Kamu mau bilang apa deh? Nah itu siapa? Kan udah dikasih sekarung, 2 karung, atau setengah karung. Mengucapkan dengan nggak berani. Akhirnya sampai Iya, Indonesia. iya. Masuk nggak? Iya, masuk. Nah, ya udah itu gampang kok. Fulus. Urus. Itu ya. Oh, Cicong. Misteri Itu. nyogok teriak Makanya nyogok. begitu saya gerakan, mereka ketakutan semua. Iya. Habis begitu langsung kabur. Kita anak Indonesia ini persatuan dan kesatuan. Ini mereka masa harus pecah belah, nggak bisa. Iya. Kita ini harus dirangkul. Hanya satu ketuhanan dan manusia. Iya. Kenapa kita harus ke situ terus? Karena mereka kan politiknya politik agama. Iya. Akan dihancurkan. Lewat budaya nggak bisa. Lewat suku-suku nggak bisa. Ini lewat agama. Iya. Itu Dia bisa membuat kesimpulan bahwa Habib Lutfi tidak dzurriyyah Rasul, Habib Rizik tidak dzurriyyah Rasul, Habib Taufik tidak dzurriyyah Rasul. Bahkan semua habaib yang ada di Indonesia tidak dzurriyyah Rasul. Itu dari hasil penelitian kita, apa dari hasil spiritual Buya, atau mungkin dari perintah guru Buya? kenapa Indonesia diperangi oleh Belanda? Ayo. Sampai ada orang menguasai. Ya begitulah teman-teman semua, perbincangan yang saya rasa sangat lucu sekali. Mulai dari pertanyaan itu yang provokatif, berandi-andi nanti kalau ada perang, nanti kalau ada perang itu, dan dan jawaban Mama Gufron begini begitu begini begitu. Kemudian itu Mama Gufron itu menyatakan, wah ini nanti kalau ini Ba'alawi adalah kelompok-kelompok teroris. Nah, padahal kenyataannya di mana, di Suriah, di Irak itu teroris-teroris ISIS itu mereka tuh memusuhi Islam moderat. Islam moderat ya, Ba'alawi itu Islam moderat. Mereka sangat benci sekali, itu kenyataannya. Tapi dengan kacamata jinnya, kacamata apa itu, mak lampirnya atau apa itu mengatakan bahwa Ba'alawi itu ISIS dan sebagainya. Kemudian ini yang sudah viral itu, yang bahasa-bahasa semut itu, Mama Gufron bisa berbahasa semut, itu lucu, seperti menyamai Nabi Sulaiman itu. Dan anehnya ini Kiai Muharrar yang notabene adalah orang yang berilmu, kenapa percaya seperti itu gitu loh. Bagaimana waktu mondoknya itu bagaimana itu. Dan apa itu siapa namanya, Kiai Muharrar ya, maaf, Kiai Muharrar itu mana bersedia mempromosikan kitab-kitab karangan dari Mama Gufron itu, malah sampai segitunya. Niatnya mau berguru atau hanya sekedar pinjang-pinjang biasa, tanya jawab atau gimana itu? Apa mau jadi santrinya Mama Gufron? Padahal soal keilmuan saya melihatnya itu antara Mama Gufron dengan Kiai Muharrar itu ya jauh, itu lebih pinter Kiai Muharrar itu. Ya sayangnya Kiai Muharrar orang pinter, tapi sayangnya itu di barisan gerombolan begal nasab itu ya, yang saya sayangkan itu.
Apa nggak mengikuti Mbah Mun, ya Khalil Bangkalan dan sebagainya itu? Kenapa nggak mengikuti beliau-beliau yang ulama-ulama yang al-arif billah ini, malah mengikuti Mama Gufron, mengikutnya Kiai Imad. Baik, sekian saudara-saudara video reaksi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.